Ada urban legend dari Jepang yang menurut gua itu menarik banget untuk dibahas. Karena urban legend ini lebih seperti permainan, tapi bukan seperti papan Ouija atau Hitori Kakurenbo yang bisa mengundang makhluk halus untuk bermain bersama kita. Urban legend satu ini adalah tentang mimpi yang terkutuk, yaitu 10 Day Dreams, atau yang artinya mimpi 10 hari. Sebenarnya gua agak sulit untuk meriset dan mencari sumber informasi tentang urban legend ini. Cuma dari salah satu artikel yang gua baca cuy. Di situ ditulis kalau urban legend ini berisi tentang sebuah mimpi yang akan terjadi selama 10 hari. Maksudnya dalam 10 hari itu seperti kita akan bermimpi sebanyak 10 kali, yang mana masing-masing perharinya kita akan bermimpi 1 kali. Dan dari masing-masing mimpi yang akan kita alami ini, itu ceritanya saling berkaitan dengan mimpi sebelumnya. Dan bagi siapapun orang yang mengalami mimpi ini, dia harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan cuy. Dan masing-masing mimpi memiliki aturan yang berbeda-beda. Dan yang paling penting adalah, kalau di mimpi yang ke-10 itu, kita tidak menceritakan pengalaman mimpi kita ke orang lain, maka kita akan kembali ke mimpi yang pertama. Sebenarnya tidak ada keuntungan kalau kita memainkan mimpi ini, atau memainkan urban legend ini. Kalau kita berhasil menyelesaikan mimpi itu, ya kita tidak dapat apa-apa. Kita tidak akan mendapatkan hadiah satupun. Dan kalau kita kalah atau gagal, kita akan kembali ke mimpi yang pertama, dan terus berulang-ulang sampai kita berhasil menyelesaikan permainan tersebut. Terus mimpi-mimpi yang seperti apakah itu? Oke, kita mulai dari mimpi di malam yang pertama. Di mimpi yang pertama, kamu ceritanya sedang mau tidur dan kamu akan menyadari kalau ada seorang anak perempuan atau gadis kecil yang sedang mengintip di jendela kamarmu. Dan yang harus kamu lakukan, membiarkan gadis kecil tersebut untuk masuk. Dan udah sampai situ aja untuk cerita di mimpi yang pertama. Nanti kamu akan bangun dan cerita dari mimpi ini akan berlanjut ke hari yang kedua. Di mimpi hari yang kedua, gadis kecil tersebut kan sekarang udah ada di kamarmu cuy. Tapi dia terus menunduk sehingga kita nggak bisa melihat bentuk maupun ekspresi wajahnya itu kayak gimana. Dan nanti beberapa saat kemudian, kamu akan menyadari kalau ternyata gadis tersebut itu sedang bergumam dengan mengatakan, kumohon jangan, sampai beberapa kali. Dan yang harus kamu lakukan, membiarkan anak perempuan tersebut untuk naik ke tempat tidurmu dan biarkan dia tidur di sampingmu. Dan di mimpi hari yang ketiga, anak itu kan sekarang berada di sampingmu tidur bersama kamu. Di situ kamu akan menyadari kalau ternyata wajah dari anak tersebut sangatlah mengerikan cuy. Hancur parah. Wajahnya itu mengalami luka bakar yang sangat parah. Dan yang harus kamu lakukan ketika kamu mengetahui wajah anak tersebut, jangan sekali-sekali kalian kaget. Dan jangan juga teriak maupun nangis. Pokoknya jangan merespon yang negatif ke anak tersebut. Jadi apapun yang terjadi, ketika kita melihat wajahnya yang hancur itu, kita tetap harus diam dan tenang. Lanjut di mimpi hari yang keempat. Ceritanya kamu itu sedang bangun dari tidur, dan kemudian anak perempuan itu akan mengajakmu jalan-jalan untuk pergi ke taman bermain cuy. Dan kalian harus mengajak anak tersebut ke tempat bermain atau ke taman bermain yang terdekat. Dan yang paling penting, kalian jangan pernah bersuara atau berbicara sedikit pun. Pokoknya selama perjalanan itu, kalian tetap harus diam. Nggak usah ngomong apapun. Kemudian di mimpi hari yang kelima, di situ kamu akan melihat ada seorang wanita yang sedang mendorong kereta bayi. Di situ kalau kamu perhatikan baik-baik, ternyata wanita tersebut adalah seekor kucing. Dan bayi yang ada di dalam kereta bayi itu ternyata adalah seekor anjing. Dan yang harus kamu lakukan adalah, kamu harus bisa membunuh salah satu dari mereka. Entah itu wanita tersebut yaitu kucing atau bayinya yaitu anjing. Pokoknya harus dibunuh salah satu. Di mimpi hari yang keenam, saat kamu sedang bermain dengan anak kecil tersebut di taman, kamu akan melihat sebuah pesawat yang akan lepas landas. Yang harus kamu lakukan di sini adalah, kalian harus menaiki pesawat tersebut dengan tepat waktu. Apapun yang terjadi jangan sampai telat. Kemudian di mimpi hari yang ketujuh, ceritanya di sini kan kamu sudah berada di dalam pesawat. Dan ternyata di dalam pesawat tersebut akan ada banyak orang-orang yang mirip seperti kamu. Maksudnya mereka itu cuy, adalah orang-orang yang telah masuk ke dalam 10 Day Dreams. Dan mereka semua itu termasuk kamu akan berkumpul di pesawat tersebut. Nah, yang harus kamu lakukan di sini adalah, kamu harus mendapatkan tempat duduk di pesawat itu. Apapun yang terjadi, kamu harus mendapatkan kursi di pesawat itu. Walaupun dengan cara mungkin rebut-rebutan atau pukul-pukulan. Ya karena aturannya harus mendapatkan kursi pesawat itu.
Nah, di mimpi hari yang ke-8, setelah pesawatnya itu lepas landas, kamu akan dihujani oleh mawar merah dan juga mawar hitam. Dan yang harus kamu lakukan di sini adalah membuang semua mawar hitam. Cuman nggak dijelasin sih gimana caranya kita ngebuang mawar hitam itu. Apalagi saat pesawat yang sudah lepas landas. Ya udah, lanjut di mimpi hari yang ke-9. Pesawat itu akan membawa kamu ke taman yang sebelumnya, dan yang harus kamu lakukan adalah pulang bersama anak perempuan tersebut dan berbaring dengannya di kamar. Nah, di mimpi hari yang ke-10 atau yang terakhir, sebenarnya kita nggak tahu apa yang terjadi di mimpi yang ke-10 ini. Karena menurut Urban Legend-nya, mimpi di hari ke-10 itu akan terlihat kalau kita telah menyelesaikan aturan-aturan di 9 mimpi sebelumnya. Dan mungkin mimpi yang akan dialami oleh setiap orang akan berbeda-beda. Jadi ya untuk mimpi yang ke-10 ini kita nggak tahu cuy, ceritanya itu bagaimana. Tapi intinya, hal yang harus kamu lakukan adalah di mimpi yang ke-10, kamu harus menceritakannya ke orang lain. Karena kalau nggak menceritakan mimpi itu ke orang lain, kita akan kembali ke mimpi yang pertama. Jadi muter-muter gitu terus cuy. Pastinya kita akan bolak-balik melihat wajah hancur dari anak kecil tersebut. Dan itulah 10 mimpi di Urban Legend ini dan aturan-aturan yang harus kita lakukan dalam setiap mimpi-mimpinya. Gua nggak tahu sih apa dampak akibatnya jika kita melanggar semua aturan yang ada di mimpi tersebut. Karena sumber yang gua baca tidak membahas tentang hal itu. Mereka cuma membahas kalau di mimpi yang ke-10 itu kita tidak menceritakan pengalaman kita ke orang lain, maka kita akan kembali ke mimpi yang pertama. Jadi gitu-gitu aja sih. Dan yang terakhir, bagaimana caranya kita bisa ikut memainkan Urban Legend ini. Dan caranya untuk masuk ke dalam mimpi ini adalah dengan cara mendengarkan cerita ini atau membaca Urban Legend ini. Jadi selamat buat kalian yang udah nonton video ini. Kalian mungkin sekarang sudah mulai dari 3 hari ke depan akan mengalami mimpi seperti yang kita bahas tadi. Jadi diingat-ingat cuy, aturan dari mimpi-mimpi tadi kalau nggak kalian akan mengalami mimpi tersebut secara berulang-ulang. Ingat ya cuy, ini cuman Urban Legend, jadi nggak usah terlalu dipercaya. Cuman buat seru-seruan aja sih. Oke, cukup itu aja video kali ini. Terima kasih sudah terus menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.